Yesus memberi kesaksian pula sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhimu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya." Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil hari ini berbicara tentang ketakutan dan peran Allah dalam hidup manusia untuk mengatasi ketakutan itu. Ketakutan adalah sesuatu yang wajar dalam diri manusia, sesuatu yang biasa, sesuatu yang manusiawi. Dari ketakutan yang biasa saja sampai ketakutan yang luar biasa atau yang disebut sebagai fobia. Ada fobia ketinggian, takut akan ketinggian, fobia serangga, bahkan ada juga yang fobia saat melihat balon, itu juga ada. Fobia-fobia semacam ini atau ketakutan-ketakutan semacam ini menurut ahli psikologi akan menghasilkan paling tidak 3 tanggapan dalam diri manusia. Tanggapan yang pertama terhadap ketakutan, manusia itu menjadi freeze, membeku, diam, tidak bergerak. Karena ketakutannya yang luar biasa, maka manusia itu memilih untuk tidak berbuat apa-apa, untuk berdiam diri, untuk menutup diri. Sama seperti kura-kura itu ya, kalau terancam dia langsung masuk ke dalam cangkangnya, nggak bergerak. Itu artinya manusia itu freeze, tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa. Misalnya melihat wabah corona seperti ini, orang yang freeze adalah ya udah menutup pintu rumahnya rapat-rapat, menutup jendelanya rapat-rapat, tidak melakukan apapun. Dia hanya tinggal di rumah itu sampai nanti wabahnya selesai. Misalnya seperti itu. Tanggapan yang kedua saat manusia takut adalah melarikan diri. Melarikan diri dari sumber ketakutan atau hal-hal yang membuat dia takut. Misalnya saya dulu punya ketakutan terhadap otoritas yang lebih tinggi, orang yang tua dibandingkan saya. Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan terhadap orang tua saya. Saya takut kepada orang tua saya, maka ada semacam penolakan dalam diri saya saat harus berhadapan dengan orang-orang yang lebih tua dari saya. Misalnya waktu saya di seminari, saya takut sama romo rektor saya. Maka kalau romo rektor saya ada di depan, ya saya menghindar. Kalau romo rektornya menghampiri saya, ya saya pura-pura melakukan sesuatu, pura-pura tidak melihat dia. Kalau romo rektor saya memanggil saya, waduh itu kiamat buat saya. Keringat dingin membasahi saya. Takut sekali dengan romo rektor itu sehingga saya mau lari saja kalau ada dia. Itu tanggapan manusia yang kedua, melarikan diri. Sedangkan tanggapan manusia yang ketiga adalah menggunakan ketakutan itu untuk akhirnya lebih memperbaiki diri, mengembangkan diri, dan akhirnya bisa melakukan sesuatu untuk bisa mengatasi ketakutan itu dan bisa melakukan sesuatu yang positif dari ketakutan-ketakutan atau hal-hal yang membuat manusia itu takut.
Contohnya adalah bacaan hari ini, terutama bacaan Injil. Ketakutan yang dialami oleh para murid saat mereka berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi mereka, saat berhadapan dengan orang-orang yang membenci mereka, bahkan ada niat untuk membunuh mereka, Yesus menasihati kepada para murid supaya jangan takut. Janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Artinya para murid diundang untuk mengatasi ketakutan mereka berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi mereka, berhadapan dengan tantangan-tantangan pewartaan karya keselamatan Tuhan dalam perjalanan mereka dengan menyandarkan diri seutuhnya kepada penyelenggaraan ilahi dari Allah sendiri. Para murid diajari untuk mengatasi ketakutan dengan membiarkan Tuhan melindungi mereka. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, walaupun kita diundang untuk berani mewartakan karya keselamatan Tuhan, berani untuk menyatakan Tuhan bagi banyak orang, tetapi keberanian kita ini janganlah akhirnya menjadi keberanian yang asal-asalan, keberanian yang sembrono, keberanian yang nekat begitu saja. Oke, kita diundang untuk berani mewartakan siapa itu Tuhan bagi sesama, tetapi tentu saja dengan hal-hal yang tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang ada saat ini. Misalnya kita ke pasar, datangi satu persatu pedagang di sana, kamu harus percaya sama Yesus, kamu harus percaya sama Tuhan. Wow, dijamin tidak akan keluar dari pasar itu dengan selamat kalau kita melakukan hal itu. Walaupun dalam hati pasti Tuhan melindungi saya, walaupun Tuhan pasti akan menjaga saya. Ya kalau itu yang kita pilih untuk pewartaan kita memperkenalkan Tuhan pada sesama, tentu saja cara yang kita pilih tidak tepat. Kita berani, tetapi kita sembrono. Tentu saja kita perlu untuk memilih cara-cara yang bijaksana. Kita tidak perlu takut, kita nggak perlu khawatir untuk mewartakan karya keselamatan Tuhan, tapi tentulah dipilih cara-cara yang juga baik dan bijaksana. Dan cara-cara yang baik dan bijaksana itu bisa saja kita lakukan dengan setia dan mengikuti apa yang menjadi anjuran dari pemimpin-pemimpin kita. Itu juga merupakan cara kita untuk tidak takut, tetapi juga sekaligus tidak sembrono. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita, karya dan usaha kita di dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Kita menyerahkan juga ketakutan dan kekhawatiran kita ke dalam kuasa Allah, sehingga kita kembali dihibur, kembali dikuatkan, dan akhirnya dengan cara-cara yang sederhana, dengan cara-cara yang bijaksana dan baik, kita berani untuk mewartakan dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah kita pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kalau kita mengakui Dia sebagai Allah, kita pun juga diakui sebagai anaknya di surga. Mari kita undang Roh Kudus, kita biarkan Roh Kudus bekerja, dan bersama dengan Roh Kudus kita mewartakan kebaikan dan sukacita Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.